Mhm. Orang-orang tidak tahu siapa influencer yang dibayar. Pak Prabowo itu membesarkan monster yang namanya Danantara. Dan sebenarnya yang dilakukan Pak Prabowo selama ini adalah untuk mengamankan dirinya karena legitimasi kekuasaan itu lemah. Seberapa optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo hari ini, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Menkyu, ya kan, Pak Purbaya gitu, dan apa nggak memang sudah saatnya ini Prabowo menciptakan, meng-create Purbaya yang lain gitu, misalnya untuk pimpin Polri, KPK, misalnya kayak Bu Susi, Ignatius Jonan dan lain sebagainya, itu tuh gimana prediksi-prediksi Pak Guru ke depan? Sejauh yang saya amati sekarang, Pak Prabowo itu bukan ngangkat menteri berdasarkan kebutuhan masyarakat, tapi kebutuhan dirinya sendiri. Karena dirinya itu rentan sebenarnya. Jadi beliau itu memiliki legitimasi yang lemah dalam kekuasaan. Jadi dia secara alamiah tidak akan terpilih sebagai presiden. Dia terpilih dengan cara apa? Dengan cara mencangkok pendukung lawannya, yaitu pendukung Pak Jokowi, masuk ke dalam dirinya pakai Gibran. Kemudian setelah itu koalisi yang gemuk, yang besar itu diupayakan. Jadi menguasai DPR dan pemerintahan. Kemudian menterinya semuanya diperbanyak biar bagi-bagi kuenya juga banyak. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan Pak Prabowo selama ini adalah untuk mengamankan dirinya karena legitimasi kekuasaan itu lemah. Nah, begitu kan? Itu dasarnya. Nah, termasuk Pak Purbaya. Pak Purbaya itu diangkat tuh bukan sebenarnya untuk pro rakyat amat gitu. Pak Purbaya itu diangkat karena Pak Prabowo itu membesarkan monster yang namanya Danantara. Danantara itu bisa aja menjadi sangat besar dan tidak terkendali. Apalagi teman-teman Pak Prabowo yang dari militer itu maksa ingin menguasai Danantara secara penuh gitu. Nah, maka agar tidak ada kekuatan besar yang melampaui dirinya, maka Pak Prabowo harus memilih Pak Purbaya atau orang yang semacam itu disimpan di Kementerian Keuangan, karena hanya Kementerian Keuangan yang bisa melawan Danantara. Nah, makanya Pak Purbaya datang, yang dia hajar tuh ya Danantara terus-terusan kan, BUMN, bahkan sekarang berantem sama Pak Luhut gitu kan. Itu kan semuanya ya itu yang dikehendaki oleh Pak Prabowo gitu. Jadi Pak Prabowo melihat bahwa Danantara itu ya Danantara untuk rakyat gitu ya, Kementerian Keuangan juga untuk rakyat gitu. Cuman maksudnya pertimbangannya adalah pertimbangan yang lebih pragmatis. Di mana orang-orang, dan Pak Purbaya itu buzzernya kuat sekali, besar sekali. Ada anggaran buzzer kayaknya gitu ya. Itu buzzer atau natural ini sih? Enggak. Kementerian Keuangan itu sejak zaman Ibu Sri Mulyani itu buzzernya yang paling kuat di antara semua kementerian di Indonesia itu. Dan mereka tuh bisa membolak-balik opini. Pantas ya, semua medsos kita tuh dipenuhi dengan Purbaya Iya, gitu. Bahkan sebelum beliau penuh gebrakan itu udah keluar terus kan. Itu emang buzzernya besar sekali, kuat sekali. Ya bukan berarti jelek juga, karena ya namanya juga pemerintah gitu, butuh untuk mensosialisasikan. Cuman maksud saya adalah kalau pertanyaannya kenapa nggak ngangkat Purbaya yang lain ya, Pak Purbaya sendiri sih problematik dalam hal sekarang bagus sekali, tapi biasanya ekonomi yang bagus untuk sekarang itu mengorbankan masa depan. Maksudnya gimana? Ya misalkan kebijakan Pak Purbaya itu untuk menggelontorkan uang ke masyarakat biar jalan gitu. Itu bagus kan? Bagus banget. Coba ceritanya sama rakyat itu dijadikan tempat usaha. Bagus kan? Bagus. Gimana kalau bangkrut? Kebangkrutan itu bakal kerasa tuh 2-3 tahun ke depan. Nah, jadi kalau Ibu Sri Mulyani itu kan nge-save uangnya, nimbun duitnya di situ, sampai ada depositonya sambil bisa dibagi-bagi kemana mungkin gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan Pak Purbaya itu nge-share langsung untuk rakyat, itu langsung ambil resiko untuk usaha gitu dan lainnya. Dan memang itu bagus untuk sekarang. Ya, tapi maksudnya berapa persen di antara mereka yang akan berhasil? Nah, ini pertaruhan.
Jadi kita butuh mengawal ini. Jadi maksudnya kita tetap harus kritis dan skeptis, bukan berarti kita menghina atau menjelekkan Pak Purbaya, cuman maksudnya eh beliau itu agresif sekali dalam ekonomi Indonesia tuh. Agresif, demonstratif gitu. Dengan keberanian mengambil resiko yang luar biasa. Itu benar. Itu benar, tapi keberanian mengambil risiko itu kan pada akhirnya tuh bisa berdampak pada masa depan gitu. Nah, sekarang kita belum kerasa. Oh iya. Atau misalkan kalau uang dikasihin kan akhirnya menghasilkan inflasi. Inflasi itu kan baru kerasa tahun depan mungkin. Baru kerasanya tuh. Jadi mau inflasi kemudian mau nanti uang yang macet di masyarakat dan sebagainya itu baru akan kerasa tuh ke depan. Belum lagi nanti mafia-mafia gerak lagi, ini Purbaya dari kemarin gini. Itu kan mafia-mafia tuh mengumpulkan kekuatan tuh sekarang. Udah cukup waktunya tunggu momentum untuk menumbangkan. Bisa langsung digulingkan. Makanya saya tuh suka menduga kayaknya tahun depan udah terguling deh. Walaupun sekarang udah ada wacana-wacana gitu kan reshuffle gitu. Tapi pikiran saya tuh tahun depan kayaknya. Tinggal kita lihat dari kasus WUS saja kemarin tuh kan udah indikasi gitu ya. Jelas banget tuh menelan ludah sendiri. Betul, kan. Pak Prabowo maksa bahwa APBN harus ditanggung WUS ditanggung APBN, sedangkan Pak Purbaya menolak. Presiden sama menterinya berantem sendiri gimana? Oke, nah aku tuh ada satu hal terakhir yang lupa setiap ketemu Pak Guru, karena tentang isu konspirasi, ya kan? Bahkan aku beberapa kali ngobrol dengan Pak Dharma, waduh MBG, di balik MBG itu ada sesuatu, niat baik tapi dipaksakan, itu bukan programnya Pak Prabowo, itu siapapun jadi presiden akan lakukan hal itu gitu. Apa sih tanggapan Guru Gembul terkait dengan isu konspirasi ini, nanti bakal ditanam chip segala macem, bahaya nanti kalau internet dimatikan, dan itu kan kadang orang menimbulkan rasa takut juga gitu. Tapi kalau diangen-angen dari yang program New World Order itu kok urut-urutannya kok jelas semuanya, kok bener semua, yang mulai dari COVID segala macem gitu. Apa tanggapan Guru Gembul tentang isu-isu konspirasi? Konspirasi itu adalah prasangka kan? Dan prasangka tuh dosa. Jadi jangan berkonspirasi ya. Jadi di dalamnya ada chip dan lain-lain tuh, kalau elit global itu benar-benar menjalankan tujuannya, dia nggak butuh chip. Kan katanya untuk mengendalikan pikiran manusia, otak manusia itu sekarang dikendalikan sama pihak lain. Dengan buzzer, dengan media itu kita dikendalikan. Algoritma, medsos, segala macam. Iya, coba misal ya, ini misal. Waktu kemarin pesantren itu dicaci maki, dihujat, di waktu 1 hari itu, media semuanya bergerak ke arah sebaliknya. Jadi pesantren itu baik, pesantren itu apa? Itu ya? Itu semua. Iya. Saya lihat langsung capture-annya 3 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 19 menit yang lalu, terus saja dibanjiri. Gitu. Itu kejadiannya juga persis sama seperti dulu ada majalah Tempo memberitakan bahwa Pak Dasko terlibat pada kasus judi online misalkan. Itu kan diberitakan sama Tempo. Di waktu ketika Temponya tiba-tiba tidak bisa diakses, media semuanya 6 halaman Google, 1, 2, 3 semuanya, Dasko tidak terlibat, ini fitnah, ini apa. Iya. Semuanya langsung seperti counter itu. Semuanya ya. Jadi maksudnya itu bisa digerakkan. Itu tuh bisa digerakkan. Ini baru media arus utama ya. Kita belum bicara tentang influencer. Orang-orang tidak tahu siapa influencer yang dibayar dan siapa yang membayar mereka. Nggak tahu kan. Jadi ya coba kalau misalkan para influencer itu ngambil cuma dari AdSense tuh mereka nggak akan kaya-kaya amat. Ya kita sama-sama YouTuber tahu lah AdSense gimana gitu kan. Jadi ada yang lain, ada pemasukan yang lain, dan ya sekali lagi Baraya memang yakin bahwa panutan Baraya itu tidak ada yang mensponsorinya gitu. Kan mereka juga bisa aja bergerak dan merusak opini. Nah, jadi dengan mengendalikan berita sampai segitunya aja, ya ngapain butuh chip? Dengan investasi yang luar biasa, masukin nanamin chip ke 8 miliar manusia,
investasinya kegedean, nggak usah kayak gitu. Untuk mengubah persepsi masyarakat publik di Indonesia, itu 20 buzzer itu cukup. Dan itu saya ada analisisnya gitu. Ada referensi analisisnya. Jadi 20 buzzer, 20 influencer itu cukup mengubah seorang dengan pendapat seperti ini menjadi pendapat yang berlawanan. Itu bisa. Jadi gitu ya, waktu pesantren kemarin diberitakan buruk itu, apalagi sama Trans 7 gitu ya, ternyata langsung serempak ya. Itu Caimin kan langsung turun. Iya, kekuatan apa itu kira-kira ya? Dan kemudian langsung, oh ini ditalangi pakai dana, dibantu dana hibah aja dari pemerintah gitu. Iya. Membangunnya lagi gitu ya. Nggak berlanjut, langsung hilang isu itu. Langsung hilang. Sampai sekarang. Wow, itu jadi tanda tanya besar sih Pak Guru.